Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya semuanya? Sehat. Kamu gimana? Sehat. Mbaknya? Sehat. Mbak? Sehat baik. Mbaknya? Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Sekarang Ibu absensi dulu ya. Yang pertama Mbak Nadia Rahma, Aira Disha, Lydia Titis, Absen. Widya Rizky Septiani. Absen. Ada yang nggak masuk nggak teman-temannya? Enggak. Ya, ada. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Semoga kita semua diberi kesehatan selamanya. Ibunya bingung ya mau ngomong apa. Nah, sekarang pelajaran yang sekarang itu sebenarnya pelajaran akidah Quran hadis tentang toleransi beragama. Udah pernah tahu belum toleransi beragama itu kayak gimana? Belum ya? Belum ya. Ya ini soalnya Oke, toleransi beragama. Nah, dari pengertian toleransi, coba Mbak Aira dibaca. Yang awalnya. Sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antara individu maupun kelompok untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman lalu menerapkan sikap toleransi. Nah, kalau dibaca udah paham belum maksudnya gimana? Teman-teman, ada yang udah tahu? Belum paham ya? Nah, maksudnya itu kita itu sebagai manusia itu harus saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan baik antar individu. Maksudnya kayak misalnya Mbak Aira sama Mbak Nadia kan beda nih, sifatnya, sikapnya semua beda kan. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Mbak Nadia sama Mbak Aira harus saling menghormati, menghargai kayak gitu. Nah, habis itu maupun kelompok. Nah, maksudnya kelompok itu misalnya kita ini segini, ya. Nah, itu kita kan juga berbeda-beda. Itu kita harus saling menghargai sama menghormati. Nah, terus dalam keberagaman perlu menerapkan sikap toleransi. Sikap toleransi itu nggak cuman kita kayak paham sikapnya dia kayak gimana, sifatnya dia kayak gimana, kayak gitu toh. Tapi juga ke ada nggak di sini yang temennya selain agama Islam? Belum ada, tapi ada kan? Nah, Mbak Titis ya ada ya. Nah, itu gimana Mbak Titis kalau sama temennya? Kayak musuhan atau temenan biasa? Teman biasa menghormati Nah, sama lain. ya pinter sekali kayak gitu ya. Kalau misalnya siapa tahu besok di SMP atau di SMA itu punya teman yang selain agama Islam. Nah, itu salah satu bentuk toleransi adalah toleransi beragama, itu salah satunya. Dan yang merupakan sikap saling menghargai dan menghormati antar penganut agama lain, kayak yang dibilang Mbak Titis tadi. Nah, ini dia dalil dari toleransi beragama. Itu surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yuk dibaca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, yuk baca bareng lagi. Enggak, satu-satu dari Mbak ini dulu. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, Banyak. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, Banyak. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
bareng-bareng. Untukmu agamaku dan untukku agamaku. Nah, di sini paham nggak? Belum. Belum. Nah, itu maksudnya kan kayak ini aja udah di dalil dari Al-Quran surah Al-Kafirun aja sudah menerangkan bahwa kita itu harus saling bertoleransi agama. Ini maksudnya toleransi agama ya, karena kan kayak tadi Mbak Titis bilang temennya ada yang selain agama Islam, terus itu kemana? Masuk gereja atau Masuk Kristen ya? Nah, Kristen dulu kan masuk gereja. Nah, kalau misalnya Mbak Titis nih pingin ya berarti gimana ya, maksudnya tuh ya udah dia masuk gereja sendiri, kita masuk ke kita ke masjid sendiri kayak gitu. Maksudnya kita nggak usah kayak kok kamu ke gereja aku enggak gitu. Maksudnya tuh kayak kita beda gitu kan, nggak boleh kayak gitu ya, harusnya ya tetap kamu ya udah gitu. Kamu kalau misalnya biasanya dia hari Minggu ke gerejanya kan, nah kayak gitu. Udah berarti kita menghormati, kan biasanya hari Minggu kepada main nih. Ya. Nah, terus dia bilang aku mau ke gereja dulu ya, ntar siang baru bisa main. Ya udah, nggak apa-apa gitu loh. Jangan sampai kamu kok hari Minggu mesti nggak bisa. Udah yuk nggak usah ke gereja gini, main aja gitu. Dan kayak gitu, nah boleh ya, kita harus menghormati kan. Dia pun juga nanti sama teman-teman yang lain nanti pas kalian mau sholat, dia pasti juga bakal ya udah kamu sholat dulu kayak gitu. Paham nggak? Contoh toleransi antar umat beragama. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Tahu nggak maksudnya? Kayak kita ngaji, kita harus yang benar apa enggak? Iya kan? Nah, kayak gitu. Terus yang teman-teman yang selain agama Islam juga kayak gitu. Terus misalnya dia mau jadi Kristen, ya udah dia di agamanya dia tuh harus benar juga, gimana ajaran-ajarannya, pokoknya juga gitu. Tapi semua ajaran agama pun sama aja kayak Islam, sama-sama kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang kedua adalah menghormati agama yang diyakini orang lain, kayak yang tadi ya, kalau teman yang mau ke gereja itu ya kita hormati, kita ya udah kamu ke gereja dulu, nanti mainnya setelah kamu ibadah kayak gitu. Terus yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Misalnya itu maksudnya kayak gini. Misalnya nih kan Mbak Ira nih belum punya teman agama lain ya. Nah terus tuh tiba-tiba punya teman di SMP misalnya. Nah terus tuh Mbak Ira tuh kayak gemes gitu loh, pengen ayo sih satu agama sama aku aja biar kita bisa ke masjid bareng, kayak gimana ngaji bareng, semuanya bareng gitu. Nggak boleh kayak gitu ya kalau misalnya si temennya Mbak Ira ini nggak mau. Tapi kalau misalnya mau, itu alhamdulillah banget, ntar Mbak Ira juga dapet pahala, temennya juga dapet pahala kayak gitu. Soalnya kan agama yang paling baik dan agama yang paling intinya diakui sama Gusti Allah itu hanya agama Islam. Tapi kita harus tetap menghargai agama lain ya, walaupun seperti itu. Yang keempat itu toleransi terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Nah, toleransinya ini yaitu kalau misalnya kayak gini nih, kan ibu itu pernah di Bali. Nah di Bali itu dulu pas kita sholat idnya itu nggak di masjid, soalnya kan banyak orangnya ya. Nah ibu ini sholatnya di lapangan kayak biasanya kita di sini ya, sholatnya di lapangan. Tapi yang apa tuh namanya, yang ngerapiin, pokoknya tuh dibantuin sama orang-orang Bali yang di sana, orang-orang Hindu di sana. Nah, itu tuh namanya sama toleransi beragama. Itu contoh dari ini, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah.
Nah, kita yang sholat itu orang Islam, tapi tetap dibantu sama yang agama Hindu di sana, dibantuin parkirin motornya biar rapi gimana kayak gitu ya, terus dikasih tempat juga buat kita sholat id gitu. Kan soalnya di sana mayoritasnya orang Hindu kan. Iya. Nah kayak gitu, jadi kan alhamdulillah sekali ya, toleransinya bagus. Nah, yang terakhir adalah perilaku baik dalam kehidupan beragama tersebut harus kita laksanakan. Nah, karena di sini kan emang jarang banget ya ada selain agama Islam, jadi emang agak susah kita tuh nerapin toleransi beragama kalau di sini. Kecuali kalau misalnya kita ke Bali atau ke pokoknya Jogja itu masih banyak. Pokoknya ke kota-kota besar itu tuh kita pasti gampang banget bisa tahu toleransi beragama ini, nerapinnya maksudnya. Tapi kalau ibu harap kita emang belum bisa bertoleransi beragama di sini, daerah ini. Tapi bertoleransilah ke teman sebelah, apa pokoknya teman-temannya, harus saling menghargai, menghormati. Kan kita semua berbeda sikap, sifat, semuanya beda kan. Nah itu, tapi kalian harus juga saling menghormati, menyayangi, nggak boleh ada musuh, nggak boleh ada apa ya. Kita harus saling menghormati. Selanjutnya, oke, sisa ya. Nah ini ibu akan beri ice breaking. Ice breaking, kamu pernah dengar nggak ice breaking? Enggak. Ice breaking itu adalah games, maksudnya games dari yang udah ibu jelaskan ya. Kan tadi udah baca surat Al-Kafirun nih. Nah ini potongan dari ayat-ayat surat Al-Kafirun. Nah ntar ibu bagi 2 kelompok. Ini kan ada 4 rakaat, ibu bagi 2 kelompok. Tapi nggak sebangku-sebangku. Mbak Titis sama Mbak ini, Mbak Aira sama Mbak sebelahnya Mbak Titis, kayak gitu ya. Bisa? Coba sekarang ditukar. Ini Mbak ini di sini. Nah, udah pada hafal kan ya tadi surat Al-Kafirun? Kalau gitu, ini dari kelompoknya Mbak Titis dulu. Nah, ini kan surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Nah, diiniin ya, taruh ditempel di sini. Ayat 1 sampai 6. Yuk, sekarang. Nanti dapat hadiah kok. Tenang aja. Ya, berdua berdiri. Dinaik. Pause dulu, nggak apa-apa, pause dulu. Enggak. Ya. Dikoreksi dulu ya, benarnya apa enggaknya. Yuk. Lihat ya, pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Benar. Dapat 1. La a'budu ma ta'budun. Berarti ini salah. Nah, ini harusnya di mana? Nah, ini di sini. Ulang dari awal ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Benar. La a'budu ma ta'budun. Ini dibenerin ya. Tadi ini salah. Terus wala antum abiduna ma a'bud. Benar. Wala ana abidu ma abattum. Kurang 1 kok ini. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Dinnya nggak ada ya, hilang ya. Iya, dinnya kurang ini. Waliyadin harusnya ada, kurang ininya, hilang kayaknya. Nah bener ya, ini cuman salah 1, ketuker tadi ya. Oke, sekarang kelompok 2. Dinnya kok hilang ya? Oke, ya sekarang kelompok 2 maju. Ya.
Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kita koreksi yuk. Nah, yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, benar. La a'budu ma ta'budun, benar. Wala antum abiduna ma a'bud, benar. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Yang benar yang mana? Kelompok 2. Pintar sekali, nggak ada yang salah. Ya, kelompok 2 maju lagi. Mau ibu kasih hadiah nih. Hadiah buat kelompok 2, maju. Nah, pintar ya. Nih hadiahnya. Nah, makasih ya. Kalau kelompok pertama nih juga punya hadiah, ibu amplopin. Hadiahnya. Kasih. Sama. Ya. Gimana, seru nggak pelajaran hari ini? Seru. Makasih sudah berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga adik-adik bisa selalu diberi kemudahan dalam belajar. Semoga lulusnya juga baik dengan nilai yang baik. Sekian dari ibu, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang disengaja ataupun tidak. Ibu mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.